Berarti dia bisa apa ya, Mbak? Bisa apa namanya? Bisa berubah hidupnya, karakternya. Oke, berarti ini apa namanya? Perubahan faktor seseorang itu diambil dari Bapak Sheikh Fadullah Hari dari bukunya. Bisa, ya. Itu ya benar, itu bisa. Itu berdasarkan teori kognitif tadi. Katanya teori lingkungan tadi itu sangat terbatas kan. Jadi mungkin pada terjadinya teori behavior yang tergantung lingkungannya tadi, Mbak, yang tabula rasa. Jadi katanya mungkin ada debat seperti, jadi bagaimana orang yang bisa berbeda, bagaimana seorang yang lahir di lingkungan seperti ini, kenapa dia bisa menjadi sukses? Mungkin itu tidak bisa dijawab di konsepnya si behavior, tapi di konsepnya kognitif dia bisa menjawab hal itu. Katanya bahwa manusia memiliki pemikirannya sendiri, jadi dia memiliki self motivated, mempunyai motivasi tersendiri. Jadi sama kayak ini, motivasinya kejelasan hidupnya, bisa mengubah karakternya dia atau keterbatasan dia. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Karena ini udah selesai pembahasannya kita. Ada banyak sih ini yang dirangkum hari ini. Tapi ya, motif ingin tahu itu sepertinya masuknya ke humanistik, karena kita memiliki katanya kita memiliki pandangan yang unik. Atau sebenarnya itu humanis yang saya cantumkan di sini itu hanya sebagiannya aja, tapi ada juga sambungannya. Dia bilang bahwa manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dalam lingkungan. Maksudnya sebagai pelaku yang aktif dalam merumuskan strategi, berarti dia memiliki apa namanya, kemampuan untuk merumuskan atau untuk melakukan apapun yang dia mau. Berarti dia salah satunya, kalau dia memiliki rasa ingin tahu, dia berhak untuk melakukan itu. Kayaknya itu lebih ke humanistik deh. Iya, karena menurut saya misalnya kalau Mbak benar ingin sangat mendalami dunia komunikasi dengan mengerti psikologi, itu menurut saya itu suatu keuntungan yang sangat baik. Karena seperti tadi dibilang, sifat manusia itu karakternya berbeda. Kalau kita boleh mengerti tentang itu, atau boleh sadar tentang itu, ada pengetahuan tentang itu, jadi kita komunikasinya lebih efektif. Karena kan tujuan dari komunikasi itu untuk mencapai keefektifan dalam berkomunikasi. Maksudnya pesan yang disampaikan dengan target itu sesuai gitu, bertemu. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Kita karena tadi agak telat sedikit masuknya, kita bisa pakai waktunya sedikit. Jadi 2 hal kita hari ini belajar tentang satu, pendekatan psikologi untuk karakter manusia. Ada 4, ada psikoanalisis, ada behavior, ada
dan humanistis, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi karakternya dan atau jenis-jenis karakter-karakter. Jadi kita hari ini di modul 2 kita membicarakan tentang karakteristik manusia dan pendekatannya. Mbak, kalau boleh tanya, kalau di jurusan komunikasi ya, kan kalau kita UT kan ada 3 kali dikasih tugas gitu. Biasanya tugas dari tutornya katanya harus ada dikasih 3 ya paling sedikit ya, PR. Itu biasanya kalau sebelumnya tutor itu kasih PR-nya dari ini ya, dari buku ya. Oh, oke. Karena oke, saya ngerti. Soalnya saya karena belum punya buku, harusnya di pertemuan ketiga sih baru diberi tugas. Nanti setelah kayaknya minggu ini udah bisa dapat buku, jadi minggu depan kita udah bisa belajar pakai buku. Ngomong-ngomong, Mbak, kita mau tetapkan waktu belajarnya hari Kamis aja bisa nggak jam 9? Iya, iya nggak apa-apa. Berarti kita setiap belajarnya jam 9. Iya, saya sebenarnya mau jam 8. Cuman kan uh, soal apanya namanya Skype-nya kan ada yang pakai kayaknya dari jam 8. Jadi saya harus sesuai ini. Tapi nanti kalau ada kemungkinan saya bisa ganti ke jam 8, saya juga nggak masalah kalau kita mau mulai dari jam 8. Kalau mbaknya juga bisa. Oke. Hmm. Oke deh. Selagi kita hari ini masih belajar untuk psikologi ini, uh, kita juga berdua juga, Mbak bisa mungkin sambil lihat-lihat yang kita pelajarin ini seperti refleksi diri gitu. Seperti contohnya, saya ingat ketika saya waktu belajar di kelas psikologi belajar ini tentang teori iceberg ini, saya langsung refleksi kayak di subconscious gitu. Ya, ingin cari tahu dengan pertanyaan-pertanyaan apa ya yang terjadi di alam ketika saya tidak sadar. Apa saya memiliki trauma? Apakah saya memiliki rasa sakit hati, dendam, hal-hal yang begitu, Mbak, karena hal yang terjadi di masa tidak sadar itu menentukan karakter kita ketika kita sadar ini gitu. Jadi itu bagus untuk perbaikan diri gitu, Mbak. Karena ya saya sih kalau belajar dari yang pelajaran psikologi biasanya saya refleksi diri. Jadi saya encourage Mbak aja kayak memberi ya bilang aja kalau mau dilakukan silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa, itu cuman apa sih namanya saran aja. Aduh, kayaknya kita pelajarannya ini udah bisa selesai. Kalau Mbak nggak ada pertanyaan lagi, ya kita bisa sudahi. Atau Mbak maunya PPT yang sudah kita pelajari apa maunya dikirimkan sama Mbak atau belum? Atau nggak usah? Oh iya, soalnya saya kadang-kadang pikir kalau dikirim sebelum itu, menurut saya saya lebih suka mengirim setelah dijelaskan daripada sebelum, karena biasanya di sebelum juga cuman sepenggal-sepenggal dan ada pertanyaan juga. Jadi saya lebih suka setelah. Ya, dan nanti saya kirimkan kedua PPT-nya ya, yang minggu lalu juga. Ya, oke Mbak. Kayaknya kita udah bisa sudahi. Oke, makasih. Selamat malam, selamat istirahat.